Hari ini ada dua buah saham yang melanjutkan penguatannya setelah breakout beberapa hari belakangan ini. Dan menarik untuk kita bahas, tetapi saya di sini nggak akan bahas itu sendiri. Jadi mari kita bahas bersama supaya informasi yang saya punya juga ada di kamu dan juga mungkin ini bisa menjadi bahan pertimbangan kamu untuk trading dalam beberapa hari berikut ini. Nah, sahabat investor, beberapa hari yang lalu sebenarnya ada dua saham nih yang menurut saya berhasil breakout. Tapi satu sih yang berhasil breakout, satu lagi dia kayak hijau tapi dengan volume yang cukup lumayan. Nah, ketika video ini saya post di YouTube channel saya, kedua saham tersebut udah berhasil melanjutkan penguatan. Nah, kedua saham itu adalah Fren dan juga BRPT. Mungkin kalian bertanya, kenapa nggak pas pertama kali breakout atau pertama kali candle itu bagus, saya postnya. Nah, begini, karena saya juga seorang YouTuber pemula dan mungkin bisa dikatakan pemula sekali, saya kan juga harus edit lagi, ada juga pekerjaan saya, jadi mungkin saya akan kasih pandangan sedikit telat, but nggak terlalu buruk, karena menurut saya saham ini bakal masih naik lagi. Nah, mari aja kita bahas. Yang pertama saham yang saya katakan tadi itu adalah Fren. Seperti yang kita tahu, PT Smartfren Telekom Indonesia itu berhasil menjadi pemenang dalam seleksi lelang pita suara radio sebesar 2,3 Hz, di mana Fren itu sendiri mendapatkan satu buah blok, teman-teman, yakni blok B. Dengan harga lelangnya itu sekitar 176,9 miliar per bloknya. Nah, Fren itu punya satu blok. Nah, Fren ini memiliki 1/5 porsi saham dari PT Mora Telematika Indonesia. Fren dan Moratelindo ini akan bersinergi untuk mengembangkan era 5G, teman-teman. Dari sisi infrastruktur 5G dan penetrasi ke pasar korporasi. Moratelindo memiliki lebih dari 10.000, ingat ya, 10.000 pelanggan korporasi. Jumlah itu merupakan potensi besar yang bakal dimasuki oleh PT Smartfren Telekom Indonesia itu sendiri. Di mana jaringan yang bakal dimasuki seperti kita tahu itu adalah jaringan 5G. Nah, teman-teman, jika sudah meluncur secara komersil untuk 5G itu butuh serat optik. Moratelindo merupakan salah satu operator telekomunikasi dengan serat optik terluas. Jadi, Smartfren ini gandengnya Moratelindo udah bagus banget, teman-teman. Karena nanti layanan Moratelindo itu udah menjangkau seluruh Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, dan Papua. Nah, mungkin banyak teman-teman di sini yang nganggap kalau Fren itu merupakan salah satu jenis saham gorengan. Tapi saya nggak berpikir demikian, teman-teman. Saya kalau periksa laporan keuangannya, nanti saya bakal coba tampilkan. Sebenarnya aset daripada Fren itu sendiri dia berkembang dari tahun ke tahun. Cuman selama ini kan Fren itu terkena biaya beban operasional, di mana kita tahu hanya satu perusahaan telekomunikasi yang bisa untung, yaitu Telkomsel, karena mereka kan monopoli menara, itu disubsidi oleh negara. Sedangkan untuk beberapa perusahaan telekomunikasi yang lain, mereka nggak dapat hak yang sama. Tapi perkara dengan Omnibus Law kemarin, ya kan teman-teman, itu semua perusahaan telekomunikasi jadi punya hak yang sama dengan si Telkomsel. Jadi mereka bisa sewa menara yang disewa oleh si Telkomsel itu sendiri. Jadi menurut saya, Fren ini itu perusahaan yang benar-benar serius untuk dikembangkan oleh pihak Sinarmas itu sendiri. Cuman beberapa tahun ini memang betul belum ada kesempatan. Tapi mungkin semenjak adanya 5G ini dan juga Omnibus Law, menurut saya Fren itu bisa bakal menunjukkan taringnya, teman-teman. Apalagi peraturan Omnibus Law itu kan bisa dikatakan sebagai katalis positif untuk Fren ini. Nah, yang kedua itu kan ada BRPT nih, salah saya bilang itu kan, ada BRPT. Sebenarnya info tersebut kalau saya lihat sih, kalau BRPT ini masih downtrend, ya kan teman-teman. Nah, tapi
baliklah dulu kita ke friend. Friend itu kan karena ada info yang barusan saya bilang, ya kan? Info itu direspon positif oleh para investor. Makanya grafiknya daripada si friend itu sendiri secara teknikal dia udah menunjukkan penguatan. Tapi ketika video ini dipublish, mungkin menurut saya friend itu bakal koreksi dulu teman-teman sebelum melanjutkan penguatannya kembali. Tapi saya juga di sini kan bisa salah. Itu pendapat saya pribadi bahwa dia harus koreksi dulu biar naik, karena memang sejatinya menurut saya nggak ada saham yang bisa naik terus tanpa koreksi. Nah, lalu balik lagi ke BRPT. Maaf nih ya teman-teman, ini jadi kayak muter-muter begitu. Kalau BRPT sendiri itu sebenarnya tadi saya bilang belum ada katalis positifnya, hanya aja kemarin ada beberapa isu negatif di mana katanya pengendali atau Pak Prajogo Pangestu sendiri itu menjual kepemilikan sahamnya. Cuman karena candlenya pada ini hari Kamis, video ini diposting hari Selasa, itu candlenya hijau, lumayan gede dengan volume yang cukup lumayan. Jadi saya nganggap itu kayaknya akan ada pertanda baik dan ada kemungkinan terjadi pola double bottom. Tapi saya nggak tahu juga akankah memang benar-benar double bottom dan lanjutkan penguatan atau bahkan melanjutkan penurunannya seperti yang kemarin-kemarin. Jadi daripada berlama-lama, yuk kita bahas dulu. Let's check this out. Teman-teman, mari kita bahas saham-saham yang tadi saya sebutkan, yaitu friend dan juga BRPT secara teknikal. Karena kan saya bilang saham ini breakout untuk friend dan melanjutkan penguatan, saya analisanya itu berdasarkan dia teknikalnya. Nanti kalau susah fundamental, teman-teman bisa bedah sendiri. Nah, karena saya juga pernah bilang nih, saya seorang value investor, tapi saya nggak akan terlalu terpaku banget dengan yang namanya value investor, karena saya udah pernah katakan juga, berulang-ulang saya katakan, untuk industri 4.0 untuk menggunakan satu jurus saja sepertinya enggak. Jadi saya lebih orang ngambil sesuatu itu secara umum. Jadi ketika memang itu berpeluang, ya saya masuk. Jadi saya nggak membatasi diri saya dengan satu hal. Nah gitu teman-teman. Nah, untuk teknikalnya sendiri saya mau bahas terlebih dahulu itu IHSG ya teman-teman. Nah, IHSG ini sebenarnya kalau diperhatikan, ini dia itu chartnya double bottom, di mana double bottom ini akan terkonfirmasi apabila dia mampu breakout ini, titik yang paling tinggi atau titik yang ini dulu, yaitu 6.396. Tapi kita kan udah tahu nih, IHSG kemarin itu open gap yang lumayan gede dan gap itu belum tertutup sampai hari ini video ini diposting. Masih ada beberapa lagi nih side. Nah, gap yang pertama belum ketutup, ternyata IHSG udah open gap lagi teman-teman. Nah, ini gap yang kedua. Nah, tapi gap yang kedua itu udah berhasil ditutup dengan candle yang hari ini. Nah, candle ini bisa kita katakan agak seimbang hijau, memang benar hijau, tapi sebenarnya kalau kita perhatikan di RTI, ya kan teman-teman, itu IHSG hari ini closingnya itu merah, tepat di 6.078. Dimana kalau saya katakan, untuk volume IHSG itu di Juni ini cenderung udah lumayan oke sebenarnya, udah mulai di area 10 triliunan gitu. Dan kalau bisa sih supaya makin oke, itu maunya volumenya di atas 15 miliar sampai dengan 20 di atas miliar, di atas 15 triliun sampai 20 triliun, itu baru IHSG yang cukup oke untuk melanjutkan pola bullish teman-teman. Nah, ada yang bilang nih, kalau saya baca-baca informasi di internet juga, ini ada kemungkinan katanya pola cup and handle yang ini nih katanya. Saya ada lihat beberapa orang juga bahas ini cup and handle kalau dari IHSG, tapi ada guru yang pernah ngajarin saya kalau katanya cup and handle itu yang baik kalau diperhatikan dia yang weekly chart.
Jadi kalau misalnya dia daily itu kapan handle-nya kurang kuat. Nah, jadi lebih oke itu sebenarnya ini handle-nya kakaknya teman-teman. Lebih bagus kalau dia kakaknya weekly. Nah, tapi kalau kita lihat weekly-nya itu enggak sejalan. Nah, ini dia kira-kira. Weekly itu bahkan kalau bisa dilihat itu diambil kayak di time frame April, ya kan? Baru dia katanya pola KPLN. Nah, ini kita ambil, ya kan? Ini cupnya, udah handle-nya yang ini. Nah, ini jadi bisa aja sebenarnya jika ditarik itu dari 2019 ini sampai dengan yang 2021 Januari itu bagian cupnya. Jadi saya lebih setuju kalau diambil cup and handle itu dari tempo yang agak panjang, dan jika memang berhasil ini break dari area 6156 atau bisa kita katakan break dia sampai 6200. Nah, maka pola cup handle ini secara sejatinya time frame panjang itu bisa dikatakan positif teman-teman, dan didukung juga dengan katanya dia candle hariannya itu dia saya katakan ada yang double bottom. Nah, kita berharap aja. Tapi kalau saya sih ya, saya pribadi itu saya lebih setuju supaya IHSG itu tutup gapnya dulu di area 5947 nih. Bukan maksud saya mau sorong juga, bukan. Saya juga modalnya terbatas, saya masih investor yang dikatakan modalnya nggak sampai seperti orang-orang di luar sana miliaran bahkan triliunan. Saya cuma investor kecil-kecilan yang harapnya cuannya kecil-kecilan, penting rutin jadi banyak teman-teman. Nah gitu. Tapi kalaupun memang candle yang ini untuk per hari ini di 16 Juni itu untuk menutup gap sebelumnya lalu lanjutkan rally, itu saya juga nggak masalah, karena kalau dari teorinya memang gap itu nggak harus langsung ditutup teman-teman, bisa aja ditutup itu sekitar 2 atau 3 tahun bahkan 10 tahun ke depan, jadi itu nggak masalah. Jadi kalaupun nanti gap yang di sini disisain lalu dilanjutkan penguatan, it's okay. Tapi kalau saya sih melihat dari candle IHSG yang ini, saya lebih prefer untuk mengatakan bahwa IHSG bakal cenderung koreksi dulu. Tapi saya juga nggak tahu ya, karena ini kan analisa juga bisa salah. Nah, tapi saya spoiler dulu sebelum saya klik ini trend. Saya di sini nggak ada rekomendasi jual atau rekomendasi beli. Semua keputusan itu ada di tangan teman masing-masing. Saya hanya berbagi informasi dan juga berbagi pandangan terhadap dua saham yang akan saya sebutkan berikut ini. Semua keputusan itu ada di tangan teman masing-masing. Oke, nah ini kita bahas saham friend terlebih dahulu. Nah, ini saham friend. Friend ini saya katakan dia confirm double bottom. Kenapa saya katakan confirm double bottom? Ini dia bottom pertama, udah. Lalu di sini saya katakan dia bottom yang kedua. Jadi saya bilang ini confirm double bottom. Nah, apalagi reversalnya itu dibuktikan oleh ada doji di sini itu kuat banget, ya kan, sampai kalian lihat ini candlenya hijau besar. Nah, tapi di sini teman-teman coba perhatikan dari volume yang ini dengan volume yang ini dengan volume yang ini itu udah mengalami penurunan. Berarti kalau udah ada penurunan volume tapi candle yang masih gede itu biasanya pertanda akan koreksi terlebih dahulu. Saya katakan kenapa ini sudah confirm uptrend ya, karena memang double bottomnya ini sudah confirm dengan dilewatinya resisten 99 ini. Nah, semalam itu dia udah break sempat sampai di 101, cuman nggak kuat, jadi dia balik ke 96 closingnya. Tapi per tanggal 16 Juni dia mampu breakout dan bahkan bikin candle gede. Nah, yang jadi masalah dia bakal lanjut lagi atau bakal koreksi dulu. Nah, coba kita ambil dari awal dia mulai maju nih. Dari dia awal mulai maju itu di 1 Februari nih. Ah, ini dia teman-teman. Nah, ini dia. Saya mainnya pakai garis-garis, tapi sebenarnya lebih bagus pakai dia area demand ya. Nah, ini teman-teman. Nah, ini teman-teman lihat. Nah,
dia dari sini kan koreksinya itu masuk ke sini, ini titik bottom dia pertama kali mantul, lalu di sini resistennya, lalu dia koreksi lagi. Nah, di sini dia kan udah sampai di resistennya ini, bisa juga resisten ini sebenarnya di breakout lagi gede. Tapi saya bilang ini bakal koreksi dulu. Jadi teman-teman untuk saham frame ini kan memang udah confirm uptrend nih, ya kan? Jadi saya lebih prefer bilang ini bakal koreksi dulu untuk sementara. Jadi teman-teman boleh ambil spekulasi buy itu untuk daerah yang katanya nih 94. Nah, kalau 94-nya jebol, ya teman-teman bisa tunggu lagi nih di daerah 91 sampai 87. Itu daerah koreksinya. Kenapa saya bilang di situ? Karena di sini itu merupakan daerah demand, teman-teman. Biasanya kalau daerah demand kayak gini itu nggak pernah bohong. Lebih bagus kamu pakai daerah demand seperti ini ketimbang kamu pakainya garis. Kalau garis itu kan kayak istilahnya cuma satu poin gitu loh. Jadi kalau daerah ini kan ya mungkin di sini bakal jadi support kuatnya nih di daerah yang 92 sampai 95. Jadi teman-teman bisa mulai spekulasi buy di area 94. Kalau jebol lagi bisa pembelian kedua di 87. Nah, kalau namanya trading ya kan itu pasti juga sediakan stop loss. Jadi kalau dia udah turun di bawah 87, teman-teman boleh bisa atur stop lossnya. Tapi kalau saya bilang, berkali-kali saya bilang, ini bakal melanjutkan penguatannya karena grafiknya itu udah mantap, teman-teman. Nah, yang kedua itu ada saham BRPT. Nah, BRPT ini sebenarnya belum ada tanda-tanda ya, cuman karena memang dia candle yang hari apa nih, tanggal 15 Juni. Kalau 15 Juni itu dia di hari Selasa juga dia candle hijau gede ditambah dengan volume yang cukup besar. Nah, jadi ini katanya orang-orang teknikal bilang ini namanya candle bullish engulfing, teman-teman. Kalau bullish engulfing itu bisa bertanda baik. Nah, di sini dia juga katanya double bottom, tapi saya belum berani bilang double bottom ini dia terkonfirmasi atau enggak, karena ketika dia sudah lakukan candle hijau dengan volume, dia malah lakukan candle merah, atau di sini bisa dikatakan agak penjualan lah kita itu, jadi ada koreksi kecil. Nah, candlenya kan merah tuh, tapi volumenya lumayan naik. Nah, candle itu kan cuma kalau misalnya volume itu kan cuma warna sebenarnya, berarti itu udah lumayan sering ditransaksikan. Jadi kalau kita ambil time frame panjangnya, kalau misalnya nih berhasil ditembus 1225, itu berarti double bottom ini confirm. Bahkan lebih bagus atau lebih konfirmasi kalau dia di daerah 1295, teman-teman. Jadi itu dua saham yang menurut saya masih berada dalam track yang bagus. Itu yang pertama friend. Tapi kalau friend, teman-teman bisa spekulasi bahwa itu saham bakal koreksi dulu untuk sementara. Jadi bisa teman-teman tadi beli di daerah yang saya katakan itu daerah 95. Tapi kalau teman-teman yang udah terlanjur punya, ya kan, hold dulu nggak apa-apa. Misalnya nih teman-teman ada beli saham friend itu dari hari-hari jauh sebelumnya, atau punya modal di 80-an, atau bahkan teman-teman di sini ada yang ikut track isu friend yang punya modal di 8 bulan, teman-teman keep lebih bagus. Mungkin bisa jadi itu saham bakal begar kalau teman-teman masuknya di 80-an, karena bakal menurut saya sih kalau 200 gampang banget lah untuk si friend itu bakal naik. Apalagi kalau kita lihat majornya itu kan udah trennya itu udah bagus gitu loh. Tapi ya namanya juga saham, nggak ada yang bakal naik terus, pasti ada saham koreksi-koreksinya. Jadi gak usah panik kalau misalnya ada koreksi kecil-kecilan begitu. Nah, kemarin itu saya kan ada bahas mengenai IGLS nih. Saya mau berbagi pandangan teman-teman sama teman-teman, karena saya kan udah bahas friend dengan juga BRPT. Kemarin juga saya buat video yang ILS, tapi soalnya belum ada tanda-tanda lah gitu. Tapi kalau dari segi teknikal, ini si saham ILS itu udah berada di daerah demand. Nah, ini dia. Kalau misalnya saya bilang trendline itu gimana? Nah, trendline itu udah mulai membaik kok. Dia itu namanya ini. Baru saya buat lagi di sini. Nah,
Ini teman-teman udah tahu lah kan terminalnya apa. Nah, ini symmetrical triangle kalau nggak salah saya, ya kan. Nanti kalau misalnya salah saya boleh koreksi lagi di kolom komentar. Nah, ini sahamnya bakal naik, saya bilang di sini poin 1, lalu di sini poin 2, lalu di sini poin 3, kan. Di sini saya poin 4. Nah, ini aduh, saya kena nih teman-teman, take your trading to the next level. Ya, saya pakainya yang gratisan. Nah, namanya juga orang Indonesia kan, jadi lebih suka pakai yang gratisan. Jadi saya ya harus refresh lagi, tapi nggak masalah, yang penting kita bisa berbagi informasi. Nah, ini teman-teman, ini tadi 1, 2, 3, 4. Nah, ini sekarang penentuan, bisa nggak kira-kira dia mantul. Kalau dia bisa mantul bagus, tapi kalau memang dia nggak mampu mantul, ya kita harus sediakan daerah support bawah, artinya kita cut loss dulu baru nanti beli lagi. Kemungkinan bakal koreksi ke area 69 bahkan 67. Tapi saya udah masuk kok, jadi saya bukan mau promo-promo ataupun mau pas segala macam. Saya murni berbagi pandangan aja. Jadi itu ya teman-teman, kalau friend menurut saya saham itu bakal koreksi dulu. Teman-teman bisa memilih spekulasi buy di daerah 96 sampai 93. Nah, untuk support pertama dan support kedua itu di sekitar 86-an tadi kan saya katakan. Lalu untuk BRPT, teman-teman udah bisa masukkan BRPT itu di watchlist teman-teman. Boleh diperhatikan apakah memang double bottom itu confirm atau enggak. Jadi dua saham itu aja jadi pembahasan bagi saya untuk video kali ini, dan juga ILS mungkin karena saya merasa saya agak sedikit ada tanggung jawab karena kemarin saya ada cerita sedikit mengenai ILS yang dimana dia backdoor listing. Nah, kalau teman-teman analisa sendiri juga backdoor listing itu ya dimana-mana memasukkan saham yang besar ke saham yang kecil gitu kan. Jadi kalau kita lihat valuasi Anugrah Cakrawala Dunia dengan 3 perusahaan di baliknya itu kan lumayan gede kalau dibandingkan dengan valuasi ILS yang dimana dia cuma jual aspal gitu. Tapi but well, itu namanya, itu bunga-bunga di saham, ada naik, ada turun. Nah, demikian juga lah dengan katanya si ILS, banyak bunga-bunganya. Nah, demikianlah pembahasan saya untuk dua saham tadi, Friend dan juga BRPT. Nah, teman-teman yang perlu ketahui di sini, saya kan udah bilang tadi di spoiler itu, saya nggak ada rekomendasi jual, nggak ada rekomendasi beli. Ketika saya katakan analisa dan informasi yang saya dapat, saya berharap teman-teman juga di sini itu analisa kembali supaya jangan nyalahin orang lain, ya kan? Karena kan yang klik buy dengan klik sell itu jadinya kamu sendiri. Jadi ketika kamu dapat informasi dari orang lain, ya biasakan untuk analisa kembali apakah memang momentumnya sudah patut dibeli atau enggak sama sekali. Jadi keputusan ada di tangan kamu. Dan satu lagi, like video ini kalau memang kamu suka dan informasinya berharga, dislike video ini kalau memang video ini kurang bermanfaat bagi kamu, dan jangan lupa subscribe.